Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan langkah kita, i'tikaf kita, dan juga pembelajaran kita sebagai ibadah yang akan diberikan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai qudwah kita, qudwah hasanah, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk mencintai beliau dengan kecintaan yang bersifat ibadah, untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Dan beliau alaihi salatu wassalam merupakan salah satu syarat diterimanya amal. Karena barang siapa yang dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ittiba', dengan tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada padanya perintah dari kami, maka dia tertolak. Maka kewajiban bagi kita untuk mempelajari apa saja yang beliau alaihi salatu wasallam arahkan kita kepadanya, dan berusaha mengamalkan serta menjauhi apa yang beliau alaihi salatu wasallam larang kita darinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita pada pertemuan pertama membahas tentang mabadi', yaitu ruang lingkup yang terkait dengan pelajaran yang kita sedang pelajari, sekarang kita masuk ke dalam kaidah yang pertama dari kaidah kubra yang 5, yaitu kaidah yang besar yang jumlahnya jumhur ulama menyatakan ada 5 kaidah. Yang dimaksud dengan kaidah kubra yaitu kaidah yang dia masuk ke dalam hampir seluruh bab-bab fikih. Ya, di mana kaidah-kaidah tersebut ada yang sifatnya nas dan ada yang sifatnya istiqra, yaitu hasil dari penelitian para ulama kita. Nah, di antara kaidah kubra
yang sebagian ulama mengambil kaidah ini dengan lafaz kenabian, maka mereka memasukkannya kaidah ini sebagai kaidah yang bersifat nas. Yang dimaksud nas ada kalanya terambil dari Al-Quran atau ada kalanya terambil dari As-Sunnah. Dan sebagian ulama lagi mengambil lafaz yang lain yang dia sifatnya lebih luas daripada lafaz hadis, yang lafaz tersebut merupakan hasil dari penelitian para ulama. Yang kita pergunakan di sini adalah lafaz yang berasal dari hasil penelitian para ulama berdasarkan nas, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Apa bunyi kaidahnya? Bunyi kaidahnya sebagaimana yang antum bisa lihat di makalah, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Ya, al-umur bimaqasidiha. Atau dalam artinya semua perkara itu tergantung pada tujuannya. Disebutkan al-umur dan dia merupakan bentuk jamak dari amr, agar hal ini mencakup cakupan yang sangat luas. Hanya jika dengan menggunakan lafaz hadis. Ya, adapun lafaz hadis innamal a'malu binniyat. Ya, di mana amal sebagaimana yang disebutkan para ulama kita ini terbagi menjadi dua. Yang pertama amal batin dan yang kedua amal zahir. Ya, yang pertama adalah amal batin dan yang kedua amal zahir. Jadi hanya mencakup dua segi amal. Adapun dipergunakannya lafaz al-umur, maka dia mencakup pengertian yang lebih luas, yang dia mencakup at-tasarrufat, yaitu tindakan-tindakan. Apakah tindakan itu berupa fi'il, berupa perbuatan, atau berupa ucapan, atau berupa i'tiqad, atau berupa i'tiqad. Jadi yang dimaksud dengan al-umur di sini mencakup segala apa yang tadi telah disebutkan. Mencakup perbuatan, mencakup ucapan, dan juga mencakup keyakinan. Kemudian lafaz bimaqasidiha yang dia bentuk jamak dari kata maqsad, yang sebagian ulama mentafsirkannya dengan niyah. Namun apabila kita kembali kepada makna yang sebenarnya dari kata maqsad ini lebih luas daripada niat. Ya, lebih luas daripada niat atau lebih umum. Apa yang dimaksud dengan maqsad? Yaitu inbi'asul qalbi nahwu ma yarahu muwafiqan li ghardin min jalbin naf'in aw daf'i dhurrin halan aw ma'alan. Ya, yang dimaksud dengan al-maqsad adalah sesuatu yang keluar dari hati, yang dipandang sesuai dengan tujuan. Ya, yang dipandang sesuai dengan tujuan. Apakah tujuannya itu tujuan yang memberikan manfaat atau tujuan dalam rangka menolak bahaya? Ini yang dimaksud dengan maksud. Ya, kalau di sini hanya diartikan dengan tujuan. Ya, al-umur bimaqasidiha maknanya adalah bahwa segala ucapan dan perbuatan dibangun di atas niat.
Ya, bahwasanya segala ucapan dan perbuatan itu dibangun di atas niat. Nah, kemudian sumber dari kaidah ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya tadi sudah dibacakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Ya. Ini dalil dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Ya, dan kaidah ini masuk ke dalam hampir seluruh bab-bab fikih. Baik itu dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Ya, kaidah ini masuk ke dalam itu semua. Ya, ketika kita hendak beribadah, tentunya kita membutuhkan niat. Nah, begitu juga dengan muamalah kita, jual beli kita. Ini pun juga membutuhkan niat. Ya, membutuhkan niat. Maka dari itu para ulama kita seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya hadis tentang niat itu masuk ke dalam 70 bab fikih. Ya, 70 bab fikih. Bahkan ada seorang ulama juga menyatakan kalau sekiranya ada ulama, ini ulama yang ngomong, kalau sekiranya ada ulama yang setiap harinya membahas tentang masalah niat, fakana ahsan, maka ini sangatlah baik. Ya, kenapa ulama ini bisa berbicara seperti itu? Karena memang keutamaan dari niat itu sangat besar. Dan niat itu sangat dibutuhkan. Agar suatu ibadah itu dianggap sah dan agar muamalah itu dianggap sah, maka dia butuh niat. Ya, maka dari itu kaidah ini sangat penting. Nah, kemudian setelahnya dibahas tentang masalah-masalah niat. Dan ini ada beberapa masalah, diantaranya adalah faidahnya. Nah, faidah niat ini ada dua pengertiannya. Yang pertama pengertian menurut fuqaha, itu ahli fikih. Dan yang kedua menurut ulama akidah. Kalau di sini sebutkan tazkiyah. Nah, menurut fuqaha yang namanya niat itu apa? Itu tamyizul ibadah anil adah. Yang pertama adalah membedakan suatu ibadah dari kebiasaan. Contohnya mandi. Mandi secara hukum asal dia masuk ke dalam kebiasaan kita. Namun apabila kita niatkan mandi itu dengan mandi yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mandi kita berubah menjadi mandi ibadah. Dan yang membedakannya apa? Niat. Ya, yang membedakannya adalah niat. Sehingga mandi yang tadinya hukumnya mubah, dikarenakan niat kita, maka berubahlah mandi tersebut menjadi mandi yang bersifat ibadah. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tamyizul ibadah ba'duha ba'dan. Itu niat adalah membedakan sebagian ibadah dengan sebagian ibadah yang lain. Contohnya sholat. Sholat yang kita kerjakan secara hukum ada dua.
Ya, secara hukum ada dua. Yang pertama salat fardu, dan yang kedua salat sunnah. Dari sisi kaifiyah sama atau tidak? Dari sisi cara pelaksanaannya sama atau tidak? Sama. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah, sama cara pelaksanaannya. Yang membedakan antara salat fardu dengan salat sunnah itu apa? Niatnya. Ya, yang membedakan antara salat fardu dengan salat sunnah adalah niatnya. Maka dari itu fuqaha menyatakan bahwasanya yang namanya niat adalah tamyizul ibadah ba'daha ba'dan, yaitu membedakan ibadah sebagiannya dengan sebagian yang lain.